Halo semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mereview aplikasi klinik. Aplikasi ini bernama The Doctor. Tanpa berlama-lama lagi, ayo langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi The Doctor. Pertama-tama kita langsung saja login, lalu masukkan username dan passwordnya. Kita lanjut ke koneksi database. Di sini kita bisa mencari database-nya, lalu kita open. Setelah itu koneksikan. Kita lanjut ke utilitas. Di sini ada identitas klinik. Menu ini digunakan untuk memasukkan data identitas klinik. Di sini kita bisa mengubah nama, alamat, kota, registrasi, nomor telepon, nama pemilik, slogan, serta pilihan struk. Selain itu, kita juga bisa mencari logo dengan cara klik cari logo di sini, lalu masukkan logo yang telah disiapkan. Setelah itu klik open dan otomatis logo yang di sini akan terganti. Setelah itu bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke buat grup akses. Form ini digunakan untuk membuat grup dan hak akses pada masing-masing grup. Di sini kita bisa klik tambah, lalu bisa masukkan nama grup dan keterangannya, misalkan kasir. Setelah itu kita bisa langsung klik simpan. Untuk mengatur hak aksesnya kita bisa langsung klik di grup ini, lalu kita cari grup yang akan diatur hak aksesnya. Sini kita bisa klik tampilkan menu. Di sini kita bisa langsung klik tanda centang di sini untuk mengatur hak aksesnya. Setelah itu bisa langsung klik simpan hak akses, lalu oke. Kita lanjut ke buat user program. Form ini digunakan untuk membuat user yang akan menggunakan program. Di sini kita bisa langsung klik tambah, lalu pilih grupnya, lalu masukkan nama lengkap, nama user, password, dan ulangi password. Misalkan di sini setelah itu bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke data master. Di sini ada asuransi. Form ini digunakan untuk memasukkan asuransi yang bekerja sama ataupun BPJS. Di sini sudah ada contohnya. Untuk menambahkan yang baru, misalkan bisa langsung klik tambah di sini, lalu masukkan asuransi dan keterangannya. Setelah itu bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke kelas. Form ini digunakan untuk memasukkan kelas peserta BPJS atau produk asuransi lain. Misalkan ini kita bisa memilih. Untuk menambahkan yang baru tinggal klik tambah, lalu pilih jenis asuransinya. Setelah itu masukkan kelas dan limit biayanya. Setelah itu bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke data dokter. Form ini digunakan untuk pendataan dokter yang melakukan praktek di klinik. Kita bisa langsung klik tambah, lalu masukkan nama dokternya. Misalkan ini, lalu masukkan spesialisasinya. Setelah itu bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke setting hari praktek. Form ini digunakan untuk pengaturan hari praktek dokter di klinik. Misalkan ini Senin dan kita akan memindahkan ke hari
Rabu misalkan, ini tinggal kita klik pindah. Setelah itu bisa langsung proses hari praktek. Kita lanjut ke hari praktek. Form ini digunakan untuk melihat data hari praktek dokter di klinik. Setelah itu bisa cetak datanya, dan ini hasil dari pencetakannya. Kita lanjut ke biaya medis. Menu ini digunakan untuk memasukkan data biaya medis. Di sini sudah ada beberapa contohnya. Untuk menambahkannya bisa klik tambah, lalu masukkan ke kelompok apa, misalkan perawat, lalu kasih keterangan biaya, masukkan biayanya, misalkan bisa klik simpan. Kita lanjut ke tabel ICD 10. Di sini untuk menambahkan yang baru tinggal klik tambah, lalu masukkan data ICD dan kode ICD-nya. Ini adalah beberapa contohnya. Kita lanjut ke klinik. Di sini ada pasien baru. Form ini digunakan untuk pendataan pasien baru yang belum pernah sama sekali periksa di klinik. Ini beberapa contohnya. Untuk menambahkan yang baru tinggal klik tambah, lalu masukkan data-datanya di sini. Selain itu kita juga bisa mencetaknya. Ini contoh hasil cetak kartu dari pasien. Kita lanjut ke reservasi. Form ini digunakan untuk pendataan pasien yang akan periksa di klinik. Di sini kita bisa klik tambah, pasien rawat jalan ya. Kita bisa cari pasiennya, lalu daftarkan. Ini untuk mencetak returnya. Kita lanjut ke pembayaran. Menu ini digunakan untuk proses pembayaran pasien rawat jalan. Di sini kita bisa klik baru, lalu kita cari ID pasiennya. Setelah itu kita cari keterangannya. Setelah itu bisa langsung klik simpan. Kita langsung saja bayar. Di sini bisa asuransi BPJS ataupun bayar langsung. Setelah itu bisa langsung klik bayar. Ini untuk mencetak notanya, bisa langsung klik OK. Dan ini adalah contoh hasil cetakannya. Kita lanjut ke rekam medis. Form ini digunakan untuk melihat dan cetak data rekam medis pasien. Di sini kita untuk menambahkannya bisa klik tambah, lalu cari ID pasiennya. Setelah itu bisa langsung klik simpan. Di sini juga cetak. Ini contoh hasil pencetakannya. Kita lanjut ke surat sakit. Form ini digunakan untuk pembuatan surat keterangan sakit. Kita bisa klik baru, lalu cari namanya. Lalu pilih dokter yang menangani.
kita bisa langsung klik simpan. Ini adalah contoh hasil surat keterangan sakitnya. Kita lanjut ke surat sehat. Form ini digunakan untuk pembuatan surat keterangan sehat dari dokter. Di sini kita bisa langsung klik baru, lalu kita pilih nama pasiennya, lalu masukkan data-data yang perlu dilengkapi. Setelah itu pilih juga nama dokternya, bisa langsung klik simpan. Ini contoh hasil surat keterangan sehat. Kita lanjut ke janji pasien dokter. Form ini digunakan untuk janji antara pasien dengan dokter klinik. Di sini kita bisa klik tambah, lalu kita cari pasiennya. Setelah itu bisa langsung klik simpan. Kita lanjut ke surat hamil. Form ini digunakan untuk pembuatan surat keterangan hamil. Di sini bisa langsung klik baru, lalu masukkan nama pasiennya, lalu nama dokternya. Bisa langsung klik simpan. Ini contoh hasil laporannya. Kita lanjut ke laporan. Di sini ada laporan pasien. Form ini digunakan untuk melihat data pasien di klinik. Kita bisa langsung klik cetak dan ini hasilnya. Kita lanjut ke laporan periksa pasien. Di sini kita bisa langsung cetak, ini hasilnya. Kita lanjut ke laporan pembayaran tindakan. Form ini digunakan untuk melihat pembayaran tindakan dokter ke pasien. Bisa langsung klik cetak dan ini hasil laporannya. Kita lanjut ke laporan fee dokter. Di sini kita juga bisa langsung klik cetak. Ini hasil laporannya. Kita lanjut ke laporan rekam medis. Form ini digunakan untuk melihat rekam medis. Bisa klik cetak di sini. Kita lanjut ke laporan surat sakit. Form ini digunakan untuk melihat surat keterangan sakit dokter. Kita lanjut ke laporan surat sehat. Di sini form ini digunakan untuk melihat surat keterangan sehat dokter. Kita lanjut ke laporan histori pasien. Form ini digunakan untuk melihat histori berobat pasien. Kita lanjut ke laporan pasien ICD. Form ini digunakan untuk mencetak data pasien sesuai dengan ICD. Kita lanjut ke laporan surat hamil. Form ini digunakan untuk melihat surat keterangan hamil. Kita lanjut ke laporan biaya. Form ini digunakan untuk melihat data biaya di klinik. Di sini ada pilihan cetak, administrasi, tindakan obat, laboratorium ataupun lain-lain. Kita bisa langsung klik cetak. Ini hasil laporannya. Kita lanjut
ke pendapatan. Menu ini digunakan untuk mencetak data pendapatan. Ini kita bisa langsung klik cetak dan ini hasil laporan pendapatannya. Demikian review kali ini dari saya. Untuk informasi lebih lengkap kalian bisa hubungi nomor yang ada di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.